Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-41 dengan judul Besok, langsung ke dalam alurnya. Badai di Istana Kekaisaran Dao Kuno, tempat murid Xuan Luo, Wang Lin, menyerbu istana dan menggunakan kematiannya untuk membalas kebaikan Xuan Luo, telah menarik perhatian banyak orang. Pada akhirnya, dia membunuh Kaisar Dao Kuno, dan bahkan Kaisar Suci Ye Wei bahkan tidak bisa menghentikan Wang Lin pergi. Berita ini secara bertahap menyebar setelah anggota dari dua klan lainnya pergi. Hampir semua orang yang memenuhi syarat tahu tentang itu. Hal ini seharusnya menyebabkan gelombang yang lebih besar, tetapi hal lain yang lebih mengejutkan membuatnya perlahan memudar. Pembukaan awal alam Dewa Immemorial memulai gelombang di seluruh klan kuno. Lautan luas antara klan kuno dan klan langit telah menjadi lubang raksasa. Lubang itu tidak ada habisnya dan mengeluarkan bau busuk. Di tengah laut ada badai yang bergemuruh keras. Di laut yang berputar-putar, pintu yang dibentuk oleh 9 pilar menusuk surga menjulang. Ini menarik perhatian banyak orang kuat. Tetapi setelah mengamatinya, mereka semua pergi. Jiu Di juga secara pribadi datang ke sini, tetapi bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa jauh ke dalam badai, belum lagi pintu tidak terbuka. Menilai dengan tingkat kultivasinya dan perkiraan Haizi, akan dibutuhkan 500 tahun untuk membuka. Dan kali ini, itu akan menjadi pembukaan lengkap yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dao Yi, Wu Feng, dan klan kuno Grand Empirins, termasuk Xuan Luo, semuanya telah datang. Mereka diam-diam melihat pintu dari luar badai dan diam-diam pergi. Tetapi pada saat yang sama, sebuah pesan telah turun dari Gunung Gudao ketiga klan kerajaan dan Grand Empirins mereka. Pesannya sangat sederhana. Ia memberitahu orang-orang untuk berhenti mengamati alam dewa abadi dan akan terbuka dalam 500 tahun. Pesan itu juga mengatakan kepada 3 klan dan Grand Empirins masing-masing untuk mempersiapkan pertempuran dalam 500 tahun. Gunung Gudao tidak memperhatikan kematian Kaisar Dao Kuno. Fenomena aneh ini membuat bagian dari Dao Kuno yang menganjurkan untuk Grand Empyrean Gudao untuk memburu Wang Lin menjadi diam dan tidak pernah menyebutkan masalah ini lagi. Mirip dengan klan kuno, klan Celestial juga telah mengirim pesan ke semua 72 benua bahwa alam dewa abadi akan dibuka dalam 500 tahun. Mereka harus menghabiskan 500 tahun ini untuk melatih orang-orang kuat di bawah mereka. Para Empyrean Exalt dan Ascendan Empirins adalah yang paling bersemangat. Realem Dewa Abadi adalah seperti gerbang naga untuk mereka. Begitu mereka mendapatkan kekayaan, mereka akan menjadi Grand Empyrean. Karena kemunculan alam Dewa Abadi, badai telah meletus di benua astral abadi. Namun, karena penantian 500 tahun, badai itu ditekan ke arus bawah, itu seperti ketenangan sebelum badai. Apakah itu klan kuno atau anggota klan Celestial? Jika mereka percaya mereka memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa abadi, mereka merasakan tekanan yang kuat. Mereka samar-samar tahu bahwa saat alam dewa Immemorial dibuka, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Tapi masalah ini kemungkinan akan menghasilkan perang antara klan langit dan klan kuno setelah kedamaian lama. Klan kuno sedang mempersiapkan, klan langit adalah sama. 500 tahun, hanya 500 tahun. Untuk manusia, pembudidaya tingkat rendah, dan anggota tingkat rendah dari 3 klan, 500 tahun mungkin tampak lama. Namun, bagi yang kuat, 500 tahun hanyalah kedipan mata. Tanda-tanda perang muncul di benua astral immortal karena penampilan alam dewa abadi. Di sebuah negara di perbatasan Dao Kuno dan Si Kuno, itu adalah musim hujan. Hujannya tidak deras, tapi sepertinya akan bertahan lama. Bahkan di tengah hujan, kota-kota kuno tetap ramai. Hujan dengan tenang turun ke bumi dan berakumulasi menjadi sungai-sungai kecil. Langit redup dan tampak kabur.
Di sebuah gunung tidak jauh di kejauhan, ada seorang pria muda berpakaian putih memegang payung kertas. Di sebelahnya ada seorang wanita. Dia sangat cantik, dan dia juga melihat ke depan dengan pemuda itu. Ada cerita tentangmu dan pecahan jiwa di dalam diriku yang bernama Wan Er, kata wanita itu pelan ketika dia menarik pandangannya dari hujan dan memandang pria berkulit putih di sebelahnya. Pria inilah yang mendobrak istana Dao kuno, membunuh Kaisar Dao kuno, dan berjalan keluar dari sana dengan kekuatan satu orang, namun tidak ada yang berani menghentikannya. Dialah yang membawanya ke sini. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin, tetapi dalam perjalanan ke sini, kelembutan dan pertimbangan pria itu membuatnya merasakan kehangatan dari lubuk hatinya. Di perjalanan, pria itu menceritakan sebuah kisah. Ceritanya panjang. Sebuah pertemuan kebetulan, cinta yang dimulai dengan, "Aku akan membawamu untuk membunuh." Dan diakhiri dengan, "Sekalipun surga menginginkanmu mati, aku akan membawamu kembali." Diikuti oleh ribuan tahun kesedihan dan kenangan. Wang Lin menatap wanita di depannya, mengungkapkan tatapan lembut, dan mengangguk. Wanita itu diam. Dia bisa merasakan bahwa tatapan lembut Wang Lin tidak ke arahnya, tetapi jiwa terpecah di dalam dirinya. Dia melihat hujan di kejauhan dan berbicara dengan lembut. "Kemana kita akan pergi?" "Ke tempat kami pertama kali bertemu." Wang Lin memegang Song Zi saat mereka menghadapi hujan dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak bergerak dengan kecepatan penuh untuk perjalanan ini, karena dia harus menjaga tubuh lemah Song Zi dan fragmen jiwa yang tidak stabil di dalam dirinya. Sebagai hasilnya, sudah setahun sejak dia membunuh Kaisar Dao kuno. Selama tahun ini, Wang Lin belum diburu oleh Gunung Gudao, dan Dao kuno tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Wang Lin dengan tenang membawa wanita itu ke tepi wilayah Dao kuno. Masa lalu tempat ini adalah si kuno. Di mana kita pertama kali bertemu, apakah itu Blackstone City? Rambut hitam wanita itu tertiup angin dan beberapa helai terbang ke wajah Wang Lin, terjerat dengan rambut putihnya. Wang Lin tidak berbicara dan secara bertahap menghilang bersamanya ke dalam hujan. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin dan Song Zi meninggalkan Dao kuno dan tiba di Si kuno. Setelah tiba di sini, suasana hati Song Zi tidak lagi turun. Melihat Si kuno, dia menemukan rasa keakraban. Tetapi dia semakin jarang berbicara. Menghadapi Wang Lin, dia menjadi lebih dan lebih diam dan merasa rumit. Selama perjalanan ini, dia kadang-kadang bisa merasakan Wang Lin mengirimkan energi hangat ke tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya, tetapi dia bisa merasakan fragmen jiwa yang telah bergabung dengan tanda-tanda perpisahannya. Dia memisahkan jiwa wanita bernama Wan Er, mungkin ketika jiwa benar-benar terpisah, itu akan menjadi momen kematianku, tapi untuk dapat melihat kota asalku, melihat Bibi Chang dan Sister Dong, juga sangat baik. Song Zi merasa pahit di hatinya dan diam-diam merenung. Dia takut tetapi tidak berdaya. Wang Lin melihat semua ini, tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa. Mereka semakin dekat dengan kota Blackstone. Beberapa bulan lagi berlalu. Saat matahari terbenam di gunung yang sepi, Song Zi melihat ke kejauhan dan bertanya kepada pria di sampingnya, "Kita akan tiba di kota Blackstone besok." Baru saja, Wang Lin mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mencapai kota asalnya di Blackstone City besok. Wang Lin mengangguk. Song Zi diam-diam merenung sejenak dan kemudian tersenyum sambil menatap Wang Lin. Dia memandang orang yang telah menemaninya selama lebih dari setahun. Dia melihat wajah muda yang mengeluarkan aura kuno. "Wan Er sangat beruntung, aku harap kamu dan dia akan bahagia selamanya." Pada siang hari berikutnya, kota Blackstone bisa dilihat dari kejauhan. Kota yang terbuat dari batu hitam muncul di matanya dan membuat Song Zi merasa seperti di rumah. Kurang dari 500 meter dari kota, Wang Lin berhenti.
Song Zi memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Bisakah kamu membiarkan aku menyentuh wajahmu?" Wang Lin menatap wanita itu, dan setelah waktu yang lama, dia dengan lembut mengangguk. Song Zi tersenyum dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia membelai wajah biasa Wang Lin, dan setelah beberapa saat, dia meletakkan kepalanya di dada Wang Lin. Dia bisa mendengar detak jantungnya. Suara detak jantungnya membuatnya menutup mata. Wang Lin menundukkan kepalanya dan membelai rambutnya. Aroma datang darinya dan mengalir ke hidung Wang Lin. Mereka berdua tetap seperti ini selama beberapa waktu. Ketika matahari terbenam menjadi agak redup, Song Zi mengangkat kepalanya dari dada Wang Lin. "Jika aku mati, kumohon, kamu tidak akan mati." Wang Lin dengan tenang menatap wanita itu. Saat dia berbicara, dia menunjuk titik di antara alisnya. Visi Song Zi menjadi buram dan dia jatuh seolah-olah dia sedang tidur. Setengah jam kemudian, matanya dipenuhi kebingungan ketika dia bangun. Dia diam-diam melihat sekeliling dengan kerutan, dan setelah waktu yang lama, dia sepertinya mengingat sesuatu. Pada saat ini, sebagian besar matahari terbenam dan hampir menghilang. Song Zi berdiri dan menatap lehernya untuk menemukan liontin batu giok yang memancarkan kehangatan. Dia bisa merasakan bahwa fragmen jiwa Wan Er telah menghilang. Dia bukan lagi Song Zi dan dia tidak mengalami cedera. Namun, dia merasakan riak di jantungnya, dan matanya emosional. Setelah sekian lama, dia berbalik dan berjalan menuju Blackstone City, yang tidak jauh dari sana. Ini rumahnya. Episode ke-42, dengan judul Jiwa Selesai. Langsung ke dalam alurnya. Kota Blackstone sama dengan sebelum dia pergi. Dia tidak menemui penjaga dalam perjalanan masuk, seolah-olah penguasa kota telah menerima perintah. Tetapi ketika dia tiba di rumahnya, dia melihat dua orang berdiri di sana. Satu adalah seorang wanita tua berambut putih dan yang lainnya adalah seorang gadis muda. "Bibi Chang, kakak dong, aku kembali." Song Zi menggigit bibir bawahnya dan tersenyum. Di luar kota Blackstone, Wang Lin berdiri di tempat Song Zi berdiri dan memandang kota. Setelah beberapa saat, ia menarik naluri ilahi. Wanita itu sangat menyedihkan. Perpaduan dengan jiwa Wan Er telah sangat menyakitinya. Ingatannya berantakan dan dia tidak tahu siapa dia. Wang Lin bisa mengabaikan kelemahannya dan mengabaikan hidupnya untuk memisahkan jiwa Limuan. Namun, hasilnya adalah kekuatan hidupnya akan padam. Wang Lin telah berkultivasi selama ribuan tahun. Orang-orang berpikir bahwa dia sangat kejam dan berdarah dingin, tetapi dia masih manusia. Dia tidak ingin melakukan ini, jadi dia telah menghabiskan hampir 2 tahun perlahan-lahan berjalan ke sini. Sepanjang jalan, dia perlahan mengirim kultivasinya ke dalam tubuhnya sehingga jiwa Limuan dapat dipisahkan tanpa membahayakannya. Dia tidak bersalah, tapi itu juga dia yang memungkinkan saya untuk menemukan jiwa Wan Er, jadi dia tidak boleh terluka untuk ini. Giok yang kutinggalkan bersamanya mengandung akal ilahi saya dan harus membuatnya aman. "Jidu, Anda harus mengambilnya dengan benar," kata Wang Lin perlahan. Ripple bergema di belakang Wang Lin dan Pangeran Jidu berjalan keluar. He respectfully berkata, "Seperti yang diperintahkan Godfather. Saya telah memberitahu penguasa kota untuk menjaga Song Zi agar tidak membiarkannya menderita kerugian. Tolong yakinlah, saya bahkan telah mengirim penjaga untuk tinggal di sini untuk melindunginya." Pangeran Jidu tahu betapa pentingnya Song Zi bagi ayah baptisnya, jadi dia tidak berani ceroboh dalam hal ini. Pangeran Jidu tetap di sini karena menurut analisisnya, Wang Lin kemungkinan akan datang ke sini. Dia telah menunggu di sini sejak dia kembali dari Dao Kuno, dan Wang Lin akhirnya tiba. Wang Lin tidak menunjukkan emosi tentang fakta bahwa Jidu telah menunggu di sini. Sebaliknya, jika Jidu tidak melakukan ini,
maka itu berarti bahwa dia tidak akan berguna bagi Wang Lin, dan akan sangat sulit bagi Jidu untuk mendapatkan posisi kaisar kuno. Ayo pergi. Wang Lin melirik kota Blackstone sekali lagi dan kemudian berjalan ke kejauhan. Jidu menekan kegembiraan di hatinya dan mengikuti Wang Lin. Wang Lin berjalan ke depan dan dengan tenang berkata, "Persiapkan tempat untuk saya akan pergi ke budidaya pintu tertutup. Anak punya kamar rahasia di istanaku. Jika Godfather tidak senang dengan itu, saya bisa membuat orang segera membuat yang lain," Pangeran Jidu dengan cepat menjawab. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dunia di sekitar mereka terdistorsi dan keduanya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dalam istana Pangeran Jidu. Kamar rahasia ini baik-baik saja. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan untuk menyebabkan gangguan. Tatapan Wang Lin jatuh pada istana dan dia memilih ruang rahasia untuk masuk. Melihat bahwa Wang Lin hendak masuk ke ruang rahasia, Pangeran Jidu ragu-ragu. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi sepertinya takut untuk berbicara. Wang Lin setengah jalan ke kamar ketika dia berhenti dan menatap Pangeran Jidu. Jika Anda ingin menjadi kaisar si kuno, maka Grand Empyrean Songtian adalah kuncinya. Jika dia mengakui Anda sebagai satu-satunya kandidat, maka semuanya akan sederhana. Petik 2. Pangeran Jidu tampak tak berdaya dan berbicara dengan senyum pahit. Anak, tidak tahu apa yang telah saya lakukan untuk memprovokasi Song. Biasanya, ketika saya pergi menemuinya, dia tidak bertemu dengan saya, dan bahkan ketika saya bertemu dengannya di istana, dia sangat kedinginan. Adik laki-laki saya, Cimen, sangat dekat dengan Lord Song. Dia tinggal di Origin Mountain dan dikabarkan telah diterima sebagai murid Lord Song. Ayah juga tampaknya sangat peduli tentang Cimen. Seluruh si kuno condong ke arahnya sebagai kaisar berikutnya, kata Jidu pahit. Ekspresi Wang Lin tenang, dan setelah mendengar ini, dia diam-diam merenung sejenak. Grand Empyrean dari setiap klan dapat menunjuk setiap generasi kaisar, tetapi tanpa kecuali, saya pikir Anda siap. Wang Lin menatap Pangeran Jidu dengan tajam. Pangeran Jidu segera merasa seperti dia telah benar-benar dilihat oleh Wang Lin, bahkan tidak dapat menyembunyikan pikirannya. Pangeran Jidu berlutut dan dengan hormat berkata, "Anak masih bersiap. Saya tidak mau gagal dan dipaksa keluar sebagai raja. Begitu saya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaisar, tidak akan ada kesempatan kedua. Apakah itu kecerdasan atau kelicikan? Aku lebih baik dari Cimen itu. Saya tidak mau menyerah. Saya harap ayah baptis akan membantu saya. Setelah saya menjadi kaisar, saya akan memenuhi perjanjian saya sebelumnya dan tidak akan berani untuk kembali pada itu." Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia berkata, "Selain adikmu, harus ada lawan lain. Dan juga kakak laki-laki senior, ketika dia lahir, ada perubahan di dunia. Itu bahkan menarik perhatian Grand Empyrean Gudao dan hadiah dikirim. Dia juga memiliki kemungkinan tinggi untuk mendapatkan posisi kaisar." Jidu tersenyum pahit. Wang Lin merenung sebentar dan berkata, "Aku tidak peduli dengan persiapanmu, tapi aku bisa pergi menemui Song Tian untuk melihat apakah dia bisa mengangkatmu sebagai kaisar berikutnya." Ketika Pangeran Jidu mendengar ini, dia sangat gembira, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah, dia hanya mengangguk dengan hormat. Melihat Jidu sebelum dia, Wang Lin bisa melihat orang yang tangguh itu. Seseorang yang bisa menutupi emosinya dan mengetahui batasannya. Kami akan membicarakan masalah ini setelah saya keluar dari budidaya pintu tertutup. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya. Wang Lin menarik pandangannya dan kembali ke kamar. Setelah pintu ditutup, tempat itu menjadi sunyi. Pangeran Jidu berlutut di sana beberapa saat lagi sebelum dia dengan penuh hormat bangkit dan mengungkapkan kegembiraan tanpa malu di matanya.
Dengan kekuatan Godfather, Lord Song mungkin benar-benar berubah pikiran, tapi aku harus memulai rencanaku juga. Kali ini, aku harus bertarung. Begitu aku sukses, dalam 200 tahun aku, Jidu, akan menjadi kaisar si kuno. Petik 2. Pangeran Jidu bersemangat dan menarik napas dalam-dalam beberapa saat sebelum ia menekan kegembiraannya. Dia segera mengirim perintah untuk membuat daerah terlarang ini, dan siapapun yang berani melakukan pelanggaran akan segera dibunuh. Dia bahkan telah membawa beberapa penjaga untuk melindungi tempat ini siang dan malam. Wang Lin berjalan ke ruang rahasia dan melihat sekeliling. Dia melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar pembatasan tersebar di seluruh ruangan, menyegel seluruh ruangan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, pembatasan yang dia tempatkan membuatnya sehingga Grand Empirins tidak bisa masuk tanpa dia sadari. Dia duduk di tanah dan matanya menyala. Selain mengirim Song Zi pulang, ada makna yang lebih dalam baginya datang ke si kuno dan membantu Pangeran Jidu menjadi kaisar si kuno. Setetes darah jiwa tidak bisa membuat tubuh Wan Er memasuki alam dewa abadi, kembali di Sekte Ungu yang, dia telah melihat banyak catatan tentang alam dewa abadi dari Gemini. Ada beberapa deskripsi dari realem dewa-dewa. Adapun ketika itu muncul, tidak ada yang tahu, tetapi dari apa yang bisa dia kumpulkan, tekanan kuat bisa menyembunyikan seseorang dari operasi dunia di sana. Jiwa orang-orang yang mati di sana tidak akan memasuki reinkarnasi, seolah-olah reinkarnasi pun dihentikan di sana. Ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan guru kekaisaran Dao kuno. Itulah sebabnya Wang Lin telah mengizinkan guru kekaisaran Dao kuno untuk mengaktifkan formasi dan membuka realem dewa abadi. Tubuh Wan Er tidak bisa bertahan dari alam dewa abadi, dan menurut guru kekaisaran Dao kuno, meskipun darah jiwa dapat menebusnya, satu tetes jelas jauh dari cukup. Guru kekaisaran Dao kuno dengan susah payah membuka realem dewa abadi. Dia menggunakan kebenaran sebagai iming-iming dan reinkarnasi Wan Er sebagai umpan untuk membuatku pergi ke sana, tidak peduli apapun, tujuannya adalah membuatku percaya padanya, jadi dia setidaknya harus mengatakan yang sebenarnya tentang Wan Er. Kalau tidak, aku tidak perlu pergi. Wang Lin merenung dalam diam. Alasan terbesar dia akan membantu Jidu adalah bahwa dia membutuhkan lebih banyak darah jiwa. Untuk mendapatkan lebih banyak, dia harus pergi ke kuil leluhur untuk melewati cobaan terakhir. Ini adalah satu-satunya cara untuk memiliki kesempatan untuk mendapatkan persetujuan dari leluhur kuno lagi dan mungkin mendapatkan lebih banyak darah jiwa. Aku tidak bisa lagi kembali ke Dao kuno, dan hak untuk membuka kuil leluhur tidak ada di tangan para Empirins Agung. Hak ini milik kaisar saat ini. Bahkan jika Luo Chen diakui sebagai kaisar Dao kuno, aku masih tidak ingin kembali ke Dao kuno. Wang Lin menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Adapun untuk Ji kuno, saya belum memiliki banyak kontak dengan mereka. Si kuno jauh lebih cocok untukku, terutama karena meskipun Jidu ambisius, dia tidak berani menentang niatku. 500 tahun terakhir. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Sebuah peti jernih muncul di hadapannya. Li Muan sepertinya tidur di dalam peti mati. Wang Lin menatap Li Muan dan ekspresinya menjadi lembut. Tangan kirinya menabrak dahinya dan sinar cahaya perak bersinar. Ada bayangan buram di dalam cahaya perak. Bayangan ini adalah fragmen jiwa Li Muan. Wan Er, mulai sekarang, jiwamu akan lengkap. Saya akan membangunkan Anda, tidak hanya selama beberapa dekade, tetapi untuk seumur hidup. Wang Lin mengangkat jarinya dan sinar cahaya menembak ke arah Li Muan. Bulu matanya tiba-tiba bergetar seolah-olah dia akan bangun. Tetapi mereka segera tenang. Namun, dua aliran air mata jernih mengalir dari sudut matanya. Episode ke-43, dengan judul Waktu. Langsung ke dalam alurnya. Melihat Li Muan di dalam peti mati,
dia melihat bulu matanya yang bergetar dan air matanya yang jernih. Wang Lin dengan lembut menyeka air matanya. Tetesan air mata masih tergantung di jarinya. Dia meletakkan air mata di samping mulutnya dan menjilatinya. Itu sangat pahit, tetapi setelah itu, ada sedikit rasa manis kering. Perasaan yang tak terkatakan. Wang Lin menatap Limuan untuk waktu yang lama. Dia tidak peduli dengan berlalunya waktu, tetapi terus melihat wajah Limuan. Ini berlangsung selama 1 hari, sampai hati Wang Lin berangsur-angsur tenang. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya, mereka dipenuhi dengan tekad dan ketegasan. Wang Lin membungkuk dan wajahnya menyentuh bibir pucat Limuan. Dia menggumamkan kata-kata telinga Limuan yang hanya bisa didengarnya. Beberapa saat kemudian, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan peti mati Limuan menghilang tanpa jejak. Di dalam ruang rahasia, hanya Wang Lin yang tersisa. Tidak jauh dari sana, ada lampu minyak. Lampu minyak ini sangat misterius. Bahkan tanpa kekuatan eksternal, itu akan terbakar selama ribuan tahun. Sekarang berkedip di kamar gelap. Ini membuat bayangan Wang Lin juga berkedip. Tangan kiri Wang Lin meraih kehampaan dan sinar cahaya keemasan muncul. Jiwa kaisar surgawi muncul di tangannya. Mata jiwa tertutup, dan meskipun ditutupi oleh cahaya keemasan, itu memancarkan warna abu-abu yang kuat. Melihat jiwa, Wang Lin ragu-ragu sedikit, tapi dia mengepalkan giginya dan meludahkan seteguk api hijau. Api hijau ini adalah api jiwanya, dan mulai membakar jiwa kaisar surgawi. Apakah jiwa ini berguna bagiku atau tidak akan tergantung pada apakah aku bisa mengeluarkan kutukan leluhur. Proses ini akan sangat lambat. Wang Lin menatap jiwa kaisar surgawi yang dikelilingi oleh api jiwanya. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya dan menutup matanya. Napasnya samar dan dia tetap tak bergerak. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Selama 3 tahun ini, tidak ada yang datang mengganggu Wang Lin. Dia sama sekali tidak bergerak di dalam ruang rahasia. Di tubuhnya, kekuatan kuno dan kultivasi celestial bergerak dengan lancar. Namun, perpaduan kekuatan kuno dan surgawi yang diperolehnya di Gunung Gudao belum menyelesaikan siklus sama sekali, itu hanya bergerak jarak pendek. Jiwa kaisar surgawi yang disempurnakan oleh api jiwa dan tidak banyak berubah. Namun, kerusakan di dalamnya telah melambat banyak. Wang Lin tidak memikirkan apapun yang terjadi di luar. Kamar rahasianya dijaga oleh banyak orang, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Selama 3 tahun ini, Pangeran Jidu tidak pergi dan mengatur masalah di tempat itu. Terkadang orang datang dari luar dan melakukan pembicaraan rahasia dengannya. Kemudian mereka akan dipenuhi dengan kegembiraan dan cepat pergi. Selama 3 tahun Pangeran Jidu seperti angin dan hujan. Tidak peduli betapa pentingnya hal itu, dia secara pribadi akan berdiri di luar kamar rahasia Wang Lin dengan rasa hormat di wajahnya selama setengah jam sebelum dengan hormat pergi. Pada hari ini, setelah 3 tahun, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kalinya. Saat matanya terbuka, 2 sinar cahaya jernih bersinar. Bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuhnya dan tubuh sejati 5 elemen berjalan keluar dan duduk di seberangnya. 5 elemen dalam 5 elemen tubuh sejati semuanya membentuk esensi tubuh sejati mereka dan menyatu menjadi satu. Tubuh sejati 5 elemen lengkap adalah yang paling berkembang dari esensinya. Ini hampir batasnya, kecuali jika dia mengambil 1 langkah lagi untuk tubuh sejati 5 elemennya untuk berubah menjadi jiwa sejati. Setelah tubuh sejati 5 elemen duduk, dia menutup matanya dan duduk. Dia berkultivasi bersama dengan tubuh asli Wang Lin dan 3 tahun berlalu. Ini adalah tahun ke-6 sejak Wang Lin memasuki budidaya pintu tertutup. Bayangan lain tumpang tindih dengan tubuhnya dan niat membunuh menyebar. Tubuh pembantaian esensi guntur sejati Wang Lin berjalan keluar.
Rambut hitamnya bergetar ketika dia dengan dingin berjalan ke sudut lain dan duduk. Pada saat ini, pemandangan di dalam ruang rahasia sangat aneh. Tiga sosok yang semuanya tampak seperti Wang Lin duduk dalam segitiga dan semuanya berkultivasi. Adapun jiwa kaisar surgawi, setelah 6 tahun terbakar, kerusakan di dalamnya telah melambat. Mungkin suatu hari, ketika pembusukan itu benar-benar dihapus, Wang Lin akan bisa perlahan memperbaikinya. Waktu tidak meninggalkan jejak dan 3 tahun berlalu. Pada tahun ke-9 budidaya pintu tertutup Wang Lin, bayangan lain tumpang tindih dengan tubuhnya. Masa ini tidak bisa mengembun menjadi sosok. Setelah itu muncul, masa cahaya kabur ini melayang keluar dari tubuh Wang Lin dan berhenti 10 kaki di belakangnya. Wang Lin membuka matanya dan melihat 3 tubuh esensi sejati. Selama 9 tahun ini, Wang Lin telah mendorong kekuatan kuno ke puncaknya, dan pada saat yang sama, 3 tubuh esensi sejati telah mencapai puncak masing-masing. Saat ini, dia percaya diri dalam bertarung melawan Grand Empyrean Daoyi dan tidak kalah. Dia bahkan merasa dia harus bisa menekan Daoyi. Di antara Grand Empyreans, Daoyi klan langit adalah yang terlemah. Dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku bukan tandingan Jiu Di, aku harusnya setara dengan Wu Feng, bahkan di klan kuno, aku harus bisa bertarung melawan Song Tian, yang memiliki kekuatan serupa dengan guru Xuan Luo, tetapi pemenangnya tidak pasti. Ini masih sebelum saya menggunakan avatar terkuat saya. Wang Lin tetap tenang saat dia merenungkan. Sesaat kemudian, dia melihat jiwa kaisar surgawi yang dimurnikan oleh api jiwanya. Dengan api jiwaku untuk membakarnya, memang ada beberapa efek, tetapi lambat. Saya ingin tahu kapan itu akan lengkap. Wang Lin menatap jiwa kaisar surgawi untuk waktu yang lama sebelum menarik pandangannya. Untuk sementara aku tidak perlu khawatir tentang tubuh sejati 5 elemen. Kembali di kota kekaisaran Dao kuno, itu mencapai selesai dan memungkinkan saya untuk mencapai puncak Void Tribulan. Ini berarti spekulasi saya benar. Jika saya ingin meningkatkan tingkat kultivasi saya, langkah selanjutnya adalah membantai tubuh esensi guntur sejati. Wang Lin melihat tubuh esensi pembantaian guntur yang benar dan matanya mengungkapkan cahaya aneh. Adapun hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi tubuh sejati ini, Guru, dia telah membawaku ke banyak tempat di seluruh klan kuno dan mendapatkan barang yang cukup. Wang Lin menghela nafas dan menarik pandangannya. Tatapannya tampak berbalik ke arah Dao kuno. Tatapannya tampaknya mampu menembus ruangan, ke gunung belakang kuil Dao kuno, ke orang tua yang tidak lagi muda. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik pandangannya. Dia telah membuat keputusan untuk tidak meninggalkan budidaya pintu tertutup sampai tingkat kultivasinya meningkat. Dia harus meningkatkan level kultivasinya untuk tidak hanya mengatasi Grand Empyrean Song Tian, tetapi juga tidak perlu takut pada Grand Empyrean Gu Dao. Hanya kemudian dia akan percaya diri dalam membuat Grand Empyrean Song Tian memilih Jidu dan membawanya ke kuil leluhur. Yang paling penting, ia membutuhkan kekuatan untuk memasuki alam dewa abadi untuk mengusir semua kabut di jalannya dan menemukan tujuan rahasia guru kekaisaran Dao kuno. Sikap Grand Empyrean Gu Dao sangat aneh, dia tidak datang menemukan saya karena masalah di Dao kuno, tapi saya masih harus mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk menyelesaikan semua masalah saya. Saya tidak bisa membiarkan hidup saya diputuskan oleh kehendak orang lain. Wang Lin melihat tubuh esensi pembantaian guntur yang benar dan matanya berbinar. Jalur kultivasinya benar-benar berbeda dari yang lain. Itu adalah jalan yang dia temukan sendiri, dan hanya dia yang bisa mengarahkan dirinya ke tempat yang harus dilalui berikutnya. Hanya dengan mencoba dia bisa melihat bagaimana hasilnya. Tubuh sejati esensi pembantaian guntur ini terbuat dari esensi khusus. Esensi petir telah membentuk tubuh yang benar, tetapi sisanya hanya pada saat selesai pembantaian.
Akhir mutlak, awal mutlak, pembatasan, Wang Lin bergumam sambil menunjuk pada pembantaian guntur esensi tubuh sejati. Tubuh sejati bergetar dan perlahan membelah di depan Wang Lin. Tubuh sejati dikelilingi oleh guntur dan 4 awan kabut yang berbeda muncul. Ketika salah satu dari mereka muncul, seluruh ruangan menjadi dingin dan niat membunuh menyerempet memenuhi daerah itu. Ini adalah esensi pembantaian. Ada awan kabut lain yang memancarkan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Saat kabut bergerak, semakin banyak simbol yang muncul. Ini adalah esensi pembatasan. Adapun sisa 2 kabut-kabut, satu mengeluarkan cahaya dan yang lain benar-benar gelap. Mereka masing-masing awal mutlak dan akhir absolut. Hanya ketika keempat esensi membentuk tubuh esensi sejati mereka dan menyatu menjadi tubuh esensi pembantaian guntur yang benar-benar dapat tingkat kultivasi saya menembus puncak Void Tribulan. Ini mungkin Empyrean Exalt atau Ascendan Empyrean, tapi mungkin saja itu bukan keduanya dan bukan bidang yang tidak dikenal, mungkin Grand Empyrean. Mata Wang Lin dipenuhi dengan harapan. Dari pemahamannya, para Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans hanyalah orang-orang di puncak Void Tribulan. Namun, langkah untuk mencapai Grand Empyrean terlalu sulit, sehingga mereka dipisahkan menjadi beberapa peringkat. Faktanya, baik Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans, pada dasarnya, semuanya adalah pembudidaya Void Tribulan puncak. Mata Wang Lin menyala. Setelah merenung sedikit, dia mengangkat tangan kanannya dan melambai di atap ruang rahasia. Adegan aneh terjadi ketika langit-langit berubah menjadi langit. Ada langit biru, awan putih, dan langit cerah selama ribuan kilometer, tetapi tidak ada matahari. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil esensi awal absolut dan melemparkannya ke langit-langit seperti langit. Itu bersinar terang seperti matahari. Wang Lin menatap langit-langit yang berubah menjadi langit, dan di bawah tatapannya, langit tampak berubah. Segera, 1 hari berlalu dan permulaan absolut, yang telah berubah menjadi matahari, secara bertahap terbenam. Episode ke-44, dengan judul Tanda Surgawi, langsung ke dalam alurnya. Setelah matahari menghilang dan langit menjadi gelap, Wang Lin meraih esensi ujung absolut. Esensi terbang ke langit yang gelap dan menghilang. Menatap langit yang muncul di langit-langit, mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel dan dia bergumam pelan. Flowing Time, mantra buatannya yang mengendalikan aliran waktu dan dapat membalikkan ribuan tahun dalam sekejap. Mantra ini memiliki kegunaannya di luar pertempuran. Saat ini, Wang Lin menggunakannya untuk memperkuat esensinya. Operasi langit dan bumi sangat sulit untuk dikendalikan oleh para pembudidaya. Wang Lin berusaha membuat langitnya sendiri dan memberikannya siang dan malam, yang sangat sulit. Pada saat ini, jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Mantra yang digunakan klan Dao Wang untuk membuat gua dan kekuatan Grand Empyreans untuk menciptakan sesuatu dari kekosongan, menambahkan mantra time mengalirku, aku dapat menciptakan kembali pergerakan dunia. Dan aku hanya memperbaiki satu dinding kamar ini, jadi itu masih sesuatu yang bisa aku kendalikan. Wang Lin memandang langit-langit dan melihat bahwa siang dan malam telah berubah lebih dari selusin kali dalam waktu singkat. Saya harap saya bisa menggunakan metode ini untuk memperdalam pemahaman saya tentang permulaan absolut dan esensi akhir absolut. Wang Lin memukul dahinya dan sebagian jiwa asalnya terbang ke langit-langit untuk memahami bolak-balik siang dan malam. Gumpalan jiwa asal ini menyatu ke langit-langit dan kemudian Wang Lin tidak lagi memedulikannya. Pemahaman tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ketika dia menarik gumpalan jiwa asal di masa depan, dia akan mendapatkan semua pemahaman yang diperoleh selama bertahun-tahun. Esensi pembatasan, Wang Lin menatap kabut aneh di mana simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Ini adalah esensi pembatasan,
dan itu telah menemaninya dari belakang di tanah dewa kuno. Setelah merenung sejenak, Wang Lin ingat bahwa gurunya, Xuan Luo, telah membawanya ke beberapa tempat. Dia telah memperoleh sejumlah besar pembatasan, dan itu akan sangat berguna untuk memperkuat esensi pembatasannya. Dia menghela nafas dan menunjuk tubuh sejati 5 elemen ini. Tubuh sejati 5 elemen menatap Wang Lin dan matanya menyala. Kemudian tubuh sejati 5 elemen terbelah menjadi 5 sinar cahaya dan terbang ke esensi pembatasan. Itu akan menggantikan Wang Lin dalam mengintegrasikan sejumlah besar pembatasan ke esensi pembatasan. Pada akhirnya, Wang Lin melihat esensi pembantaian petir. Esensi pembantaian adalah esensi yang paling penting dan paling sulit dia miliki. Pembantaian, ketika dia pertama kali muncul, dia menyebut dirinya pembantaian. Guru Kekaisaran Dao kuno juga tahu avatar ini, ekspresi Wang Lin rumit. Dia memiliki spekulasi sendiri, hanya saja mereka terkubur jauh di dalam hatinya. Pembantaian adalah tubuh abadi. Itu mewakili kehancuran dan karenanya tidak bisa dihapus. Esensi penyembelihan ini baru selesai, sehingga belum dapat membentuk esensi tubuh sejati. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan benar atau salah. Wang Lin ragu-ragu. Saya telah menekan esensi pembantaian ini. Itu lahir ketika aku menyatu dengan guntur, lalu aku menggunakan batasan untuk menyeimbangkannya. Kemudian menyatu dengan ujung absolut, membuatnya lebih kuat, jadi saya menggunakan awal absolut untuk menyeimbangkannya sekali lagi. Akibatnya, jika mereka semua mencapai tubuh esensi sejati, semuanya harus mencapai keseimbangan. Selain itu, saya punya metode lain. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengungkapkan tatapan tegas. Saat ini, dia tidak bisa ragu. Jika dia ingin meningkatkan level kultivasinya, dia harus melakukan ini. Menatap esensi, pembantaian dan esensi tubuh guntur sejati, Wang Lin mengambil keputusan. Esensi petir benar tubuh membuka matanya dan menghirup esensi pembantaian. Guntur di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Guntur pembantaian turun sekali lagi. Melihat tubuh esensi sejati yang aneh ini, mata Wang Lin bersinar terang. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk esensi tubuh sejati ini. Tubuh sejati esensi pembantaian guntur terbang menuju Wang Lin dan tumpang tindih dengannya. Wang Lin menggunakan tahun pembantaian tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya untuk memelihara esensi pembantaian ini. Selama proses ini, masih ada bayangan yang tumpang tindih pada Wang Lin, seolah-olah sangat sulit untuk melebur. Tapi Wang Lin tidak terkejut, seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini. Tangannya terus membentuk segel dan kemudian dia menunjuk tubuhnya sendiri. Setiap kali dia menunjuk, bayangan yang tumpang tindih akan menghilang sedikit. Saat ia melanjutkan, keringat muncul di dahinya dan ekspresinya sangat berat. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, ketika dia menunjuk untuk terakhir kalinya, esensi petir pembantaiannya telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya tanpa bayangan yang tumpang tindih. Lalu dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah. Dia melambaikan tangan kanannya dan darah berubah menjadi rune yang semuanya mendarat di tubuh Wang Lin. Darah halus. Wang Lin meraung sebelum dia menutup matanya dan tetap tak bergerak. Sementara dia memperkuat esensi pembantaian untuk mencegah kecelakaan di masa depan, dia akan memperbaiki Slater lagi. Ini bukan pertama kalinya dia akan memperbaiki guntur pembantaian ini, pertama kali ketika dia secara tidak sengaja menciptakannya. Waktu berlalu, waktu tidak meninggalkan jejak, dan tanpa merasakan apapun, tahun-tahun berlalu satu persatu. Ketika alam dewa abadi muncul, arus bawah melintasi benua astral abadi menjadi lebih sunyi. Namun, ini hanya menciptakan tekanan yang menyelimuti seluruh benua astral abadi. Sekte dari berbagai klan langit semua menjadi sunyi dan ada saat damai yang langka.
Mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka ketika alam dewa abadi dibuka. Setiap sekte dengan kekuasaan merasa bahwa setelah periode penindasan ini, perang panjang yang akan berlangsung selama ratusan tahun antara klan langit dan klan kuno akan dimulai. Selama pertempuran ini, bahkan Grand Empirins dapat jatuh. Adapun Empirins Ascendan dan Empyrean Exalt dari berbagai sekte, beberapa akan menghilang dan beberapa akan menjadi terkenal. Di klan kuno, itu sama. 3 keluarga kerajaan mengikuti perintah Grand Empyrean Gudao dan bersiap untuk perang. Mereka semua bisa merasakan tekanan, dan Grand Empirins masing-masing telah pergi ke budidaya pintu tertutup. Di Dao kuno, Luo Chen telah menjadi kaisar baru. Namun, sebagai kaisar baru, dia tidak akrab dengan seluruh Dao kuno. Dia perlu waktu untuk beradaptasi sebelum dia benar-benar bisa memiliki segalanya. Selama proses ini, Kaisar Suci Ye Wei sementara waktu menggantikan kaisar saat ini dalam berurusan dengan Dao kuno. Adapun Xuan Luo, setelah menunjuk Luo Chen sebagai kaisar, ia pergi ke budidaya pintu tertutup. Dia dekat dengan reinkarnasinya dan harus menghadapi pembukaan alam dewa abadi. Sekarang bukan waktu terbaik untuk bereinkarnasi. Dia harus menekannya dan menunggu semuanya tenang sebelum bereinkarnasi. Si kuno menghadapi masalah yang sama. Kaisar tua semakin tua, dan menurut perjanjian kuno, kecuali Grand Empyrean Gudao mengizinkannya, dia harus menyerahkan posisinya kepada keturunannya. Sekarang masih ada sekitar 100 tahun sebelum dia harus turun tahta posisinya. Dia tetap diam karena dia tidak punya hak untuk memilih, jadi semua pangeran telah mengarahkan pandangan mereka pada Grand Empyrean Song Tian. Jidu telah pergi untuk menemui Grand Empyrean Song Tian berkali-kali tetapi dihentikan di luar Origin Mountain setiap waktu. Waktu semakin dekat, dan begitu Grand Empyrean Song Tian membuat keputusan, itu sudah terlambat. Pada saat ini, ada 3 orang yang duduk di dalam istana Pangeran Jidu. Salah satunya adalah Jidu. Dia mengerutkan kening dan tampak sangat cemas. Ada seorang wanita muda di sampingnya. Dia sesekali menatap Jidu dengan cemas di matanya juga. Saudara, Senior Wang Lin telah berkultivasi tertutup selama 100 tahun, tanggal turun tahta ayah semakin dekat dan dekat. Menurut kebiasaan, seorang kaisar baru akan dipilih 100 tahun sebelum turun tahta. Dalam hal waktu, itu harus diputuskan dalam beberapa tahun ini. Jika Anda tidak meminta bantuan Senior Wang Lin, saya khawatir ini akan terlambat, wanita muda itu menghela nafas. Dia adalah wanita muda yang berada di samping Jidu saat itu dan kemudian menikahi salah seorang jenius dari si kuno. Dia dianggap sebagai anggota terkuat dari generasi baru dan merupakan sekutu dekat Jidu. Dia berkata di samping wanita muda itu dan dengan dingin memandang semua ini. Rumor mengatakan bahwa senior ini seharusnya menjadi matahari ke-10, tetapi setelah dia meninggalkan Dao kuno, dia segera pergi ke budidaya pintu tertutup. Dia tampaknya terluka, bisakah dia benar-benar membuat Lord Song berubah pikiran? Orang yang berbicara adalah pria muda berbaju ungu, suami wanita itu. Saudara kerajaan, wanita itu menjadi lebih cemas. Pangeran Jidu berjuang untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan dengan penuh tipu berkata, tidak perlu membicarakan ini. Ayah baptis berkata untuk tidak mengganggunya. Ini, wanita muda itu menggigit bibir bawahnya. Setelah melihat tatapan tegas Jidu, dia menelan kata-katanya. Hanya pria muda berjubah ungu itu yang menyeringai. Rupanya, hanya dia yang tidak berpikir bahwa Wang Lin sama menakutkannya dengan yang dikatakan rumor. Bahkan jika Godfather tidak keluar, aku sudah mempersiapkan selama 100 tahun dan aku masih bisa mencoba. Jika Cimen, dan kakak laki-lakiku yang kerajaan akan mati, apakah Lord Song masih akan memilih orang yang mati sebagai kaisar berikutnya? Ada kilatan kedinginan di mata Jidu. Setelah dia berbicara,
Seluruh aula menjadi dingin dan hati wanita muda itu bergetar seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa tersenyum pahit. Saudara lelaki kerajaannya ini telah berubah terlalu banyak dalam 100 tahun terakhir, dan ini membuatnya merasa terasing. Aula itu benar-benar sunyi, bahkan pemuda ungu itu terdiam setelah mendengar kata-kata Jidu. Dia mengangkat kepalanya untuk berbicara, tetapi tepat pada saat ini, tekanan kuat turun. Ketika tekanan muncul, dunia berubah warna dan perubahan mengejutkan terjadi. Aura yang tak terlukiskan keluar dari kamar Wang Lin dan melesat ke langit. Langit yang semula cerah tampak runtuh ketika sejumlah besar fragmen tersebar ke segala arah. Tanda surgawi. Itu berasal dari ruang budidaya pintu tertutup Godfather. Ayah baptis telah keluar dari kultivasi pintu tertutup. Jidu bangkit dan bersemangat. Episode ke-45, dengan judul Perpaduan Tubuh Sejati. Langsung ke dalam alurnya. Kabut muncul di langit dan bergejolak. Itu tampak seperti jamur. Gemuruh bergema saat menyebar, menutupi langit dan menyebabkan bumi menjadi gelap. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyelimuti tanah di bawahnya. Bumi mulai bergetar. Jika bumi memiliki jiwa, itu akan gemetar ketakutan karena tekanan. Selain Pangeran Jidu dan teman-temannya, ada banyak penjaga di istana. Kultivasi mereka tidak lemah dan beberapa dari mereka telah menjadi dewa dengan 27 bintang. Namun, pada saat ini, ketika tekanan turun, hampir 1000 penjaga semua menjadi pucat dan tubuh mereka bergetar. Suara letupan datang dari tubuh mereka seolah-olah mereka tidak tahan tekanan. Apa yang dia kembangkan selama 100 tahun terakhir untuk menghasilkan tekanan seperti itu? Ekspresi pemuda berjubah ungu itu berubah. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia hampir merasa seperti dia tidak bisa menahannya. Adapun wanita muda itu, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dia duduk di kursi dan keringat menutupi dahinya. Pangeran Jidu tampak bersemangat. Dia tidak berani mengganggu Wang Lin selama 100 tahun terakhir, bahkan ketika dia menghadapi krisis hidup atau mati. Dia telah mengertakkan gigi dan bertahan melalui itu, dan sekarang dia bisa merasakan aura ayah baptisnya, Wang Lin, dari tekanan ini. Kabut di langit terus bergolak dan bayangan aneh muncul di dalam. Bayangan itu adalah matahari merah yang memancarkan ledakan cahaya. Ketika cahaya menyebar, kabut bergolak dan gemuruh bergema, maka kabut menyebar tanpa henti. Istana Pangeran Jidu diselimuti kabut ini. Banyak sekali orang di dalam istana yang merasa sulit untuk menahan tekanan, sehingga mereka tetap beku, tidak bisa bergerak sama sekali. Secara khusus, hampir 1000 penjaga di istana, yang terlalu dekat dengan tekanan ini, semuanya gemetar, dan ketakutan memenuhi hati mereka. Di dalam istana, pemuda berjubah ungu itu dibasahi keringat dan sebagian besar jubahnya basah kuyup, matanya dipenuhi kengerian. Dia telah melihat Grand Empyrean Song Tian, dan bahkan sebelum Song Tian dia merasakan ketakutan semacam ini. Seolah-olah hidupnya berada di bawah kendali tekanan ini. Rumor tentang orang ini dari 100 tahun yang lalu muncul dalam pikiran pemuda berjubah ungu. Rasa tidak hormat yang ada dalam hatinya benar-benar menghilang. Seseorang yang bisa mengeluarkan tekanan semacam ini bisa dibandingkan dengan Grand Empyrean Song Tian. Saat tekanan dan kabut menyelimuti negara itu, jauh, di kota Kekaisaran Si kuno, ada sebuah gunung dengan kuil besar di atasnya. Gunung ini disebut gunung asal, dan puncak gunung itu berbentuk seperti tanduk, membuatnya seolah-olah gunung itu akan merobek-robek langit. Kuil besar itu dibangun di ujung tanduk. Ini adalah kuil Si kuno. Itu adalah salah satu tanah suci Si kuno, kedua setelah kuil leluhur, dan di mana orang-orang Si kuno diajarkan. Biasanya, sejumlah besar orang akan datang berkunjung, tetapi hari ini, kuil itu mengeluarkan tekanan kuat, mencegah siapapun masuk. Ada seorang pria paruh baya duduk di ujung tanduk.
Dia mengenakan jubah hijau dan rambutnya terentang ke pinggangnya. Dia melihat ke kejauhan dan ekspresinya sedikit suram. Di belakangnya, ada orang lain. Dia adalah pria muda yang tampak kasar dengan sedikit keganasan yang tersembunyi di dalam. Namun, keganasan itu hilang dan digantikan dengan keterkejutan saat dia melihat ke kejauhan. Dengan tingkat kultivasinya, ia biasanya tidak akan menyadari tekanan dari kejauhan. Namun, saat berdiri di belakang pria paruh baya itu, dia merasakannya melalui metode yang aneh. Guru, ini, pria muda itu terengah-engah. Dia melihat bahwa ekspresi gurunya suram, dan setelah dia secara tidak sadar berbicara, dia langsung menelan kata-katanya. Selain Wang Lin, yang menyerbu ke istana Dao kuno, membunuh Kaisar Dao kuno, datang ke si kuno saya, dan memilih untuk melayani saudaramu, siapa lagi ia? Ada kilatan dingin di tengah mata pria terjalan. Setelah mendengar nama, Wang Lin, pemuda yang tampak kasar itu tersentak, dan setelah merenung sedikit, dia tiba-tiba berbicara. Guru masih belum memilih murid sebagai kaisar karena orang ini. Pria paruh baya itu dengan dingin mendengus. Gurumu telah melihat Wang Lin ini sebelumnya, ketika Xuan Luo membawanya ke sini. Kultivasinya tidak lemah dan kekuatan tempurnya luar biasa, tetapi dia masih tidak layak untuk perhatian saya. Alasan dia bisa masuk ke istana Dao kuno dan mundur adalah karena Xuan Luo tidak bertindak. Dia membunuh Kaisar Dao kuno, tetapi Grand Emperor Gu Dao tidak mengatakan sepatah kata pun. Hal ini sangat membingungkan dan merupakan alasan gurumu belum memilih kaisar masa depan dengan tergesa-gesa. Orang yang gurumu pedulikan bukan orang itu, tapi Grand Emperor Gu Dao. Adapun orang itu, dia tidak layak untuk pertimbangan saya. Pria paruh baya memandang ke kejauhan dan samar-samar merasakan tekanan. Dia adalah Grand Tian Emperor kuno Song Tian, dan pemuda di belakangnya adalah sang pangeran, Cimen. Pemuda itu menghela napas lega dan kemudian bertanya, setelah sedikit ragu. Guru, Wang Lin keluar dari budidaya pintu tertutup setelah 100 tahun berarti bahwa tingkat kultivasinya meningkat, atau dia tidak akan bisa melepaskan tekanan seperti itu. Pria paruh baya itu tidak berbicara, tetapi murid-muridnya menyusut dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Dia merenung sebentar sebelum berbicara. Dia menggabungkan tubuh esensinya yang sebenarnya. Esensi tubuhnya yang sejati adalah luar biasa dan dia ingin sepenuhnya mengintegrasikan mereka, tetapi itu akan sangat sulit. Namun, ia telah memutuskan untuk tinggal di si kuno dan menggabungkan tubuh esensi sejati tanpa memberitahu saya terlebih dahulu. Dia tidak memberi saya wajah dan dia terlibat dalam kompetisi untuk kaisar si kuno. Saya harus memberinya pelajaran. Meskipun pria paruh baya itu khawatir tentang Grand Emperor Gu Dao, dia masih seorang Grand Emperor. Dia juga wali si kuno dan memiliki hak untuk berurusan dengan apapun yang dia yakini sebagai ancaman bagi si kuno. Ada kilatan kedinginan di matanya dan setengah baya mengangkat tangan kanannya. Dia membentuk segel dan menunjuk ke arah tekanan yang dilepaskan Wang Lin. Lepaskan segel. Saat dia menggumamkan ini, ada kilatan cahaya hantu di tangan kanannya. Pada saat yang sama, di tengah klan kuno, di Gunung Gu Dao, sosok yang tertutup kabut sedang duduk di puncak menara. Sosok itu membuka matanya dan melihat ke arah si kuno. Setelah lama, sosok itu bergumam pada dirinya sendiri, Essence True Body Fusion. Kata-katanya tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Saat kabut menyelimuti istana Pangeran Jidu, matahari muncul di langit, dan dunia segera berubah warna dan berubah menjadi malam. Dalam waktu singkat, langit berganti antara malam dan siang. Setelah 9 kali, garis muncul di dalam kabut dan membentuk simbol. Masing-masing berisi kekuatan esensi pembatasan. Beberapa jam berlalu dengan lambat. Selama beberapa jam ini,
semakin banyak pembatasan muncul dan pergantian malam dan siang menjadi lebih sering, tetapi tidak ada tanda-tanda perpaduan. Bahkan ada tanda-tanda ketidakstabilan. Saat malam dan malam berganti, langit mulai melemah, dan bahkan sejumlah besar pembatasan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Tepat pada saat ini, lolongan mengejutkan bergema ketika 5 sinar cahaya keluar dari istana. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam 5 lampu, tetapi mereka berkumpul menjadi satu di langit untuk membentuk bayangan. Bayangan itu tampak persis seperti Wang Lin. Namun, itu bukan tubuh asli Wang Lin, tetapi tubuh sejati 5 elemennya. Itu melayang di sana seperti ilusi dan hanya seukuran orang biasa. Namun, dia menghirup dan kekuatan dunia bergegas ke arahnya seperti orang gila. Kemudian tubuh sejati 5 elemen diperluas hingga tingginya 1000 kaki. Kekuatan dunia ini adalah kekuatan 5 elemen dunia. Tubuh sejati 1000 kaki dihirup sekali lagi. Bumi bergetar, api surgawi muncul, kabut hujan mengikuti, rumput layu, dan bahkan logam surgawi bergerak. Kekuatan kelima elemen itu dihirup ke dalam mulutnya. Gemuruh-gemuruh bergema dan bayangan 1000 kaki diperluas sekali lagi menjadi 10.000 kaki raksasa. Tubuh sejati 10.000 kaki 5 elemen menyebar lengannya. Pada saat yang sama, pergantian siang dan malam menjadi lancar dan pembatasan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda menghilang. Namun, sama seperti batasan, awal absolut, dan akhir absolut menunjukkan tanda-tanda stabil, raungan brutal datang dari kedalaman bumi. Raungan ini mengandung kegilaan dan kekuatan yang mengejutkan. Itu menyebabkan hati semua anggota si kuno gemetar dan panik. Saat gemuruh bergema, Pangeran Jidu di dalam istana bergetar dan mengeluarkan seteguk darah. Kejutan muncul di matanya. Ini Luo Hou, pria muda berwarna ungu itu menjadi pucat. Ketika dia mendengar tentang Luo Hou, dia memikirkan desas-desus tentang Pangeran Jidu. Dikabarkan bahwa ketika pangeran ini lahir, ada tanda surgawi, hanya itu tanda jahat. Itu disembunyikan oleh keluarga kerajaan dan diusir oleh guru kekaisaran. Tidak banyak orang tahu tentang itu, tetapi selama 100 tahun terakhir, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, desas-desus mulai menyebar lagi di si kuno. Rumor mengatakan bahwa alasan Pangeran Jidu membangun istananya di negara Luo Hou adalah bahwa binatang buas yang disegel di bawah negara ini adalah Luo Hou. Adapun mengapa Jidu ada di sini, ia memainkan peran dalam menekan Luo Hou dan juga bisa memberi makan dirinya sendiri pada aura Luo Huo. Ini adalah sesuatu yang diatur oleh guru kekaisaran sebelum dia meninggal. Raungan itu menjadi semakin kuat. Tak lama kemudian, bayangan raksasa muncul di kejauhan. Itu adalah bakso bundar yang hanya memiliki mata besar. Ini mengungkapkan keganasan dan kegilaan dan tubuhnya ilusi. Pada saat ini, itu menatap tubuh sejati 5 elemen Wang Lin di atas istana. Ada kilasan keserakahan di matanya. Bakso bundar ini adalah Luo Hou. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.